Mendaki gunung adalah sebuah perjalanan hati, pembentukan jati diri, dan sebuah cerita pendek yang mampu menggambarkan setiap lika-liku kehidupan. Dan tentu saja, pada setiap pendakian yang kita jalani, kita bisa mengalami pelajaran, sebuah cerita yang tidak terlupakan, atau inspirasi. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada banyak pendaki sejati yang pernah hidup dalam kecintaan terhadap dunia pendakian. Mereka menemukan sebuah makna hidup, perjalanan perasaan, dan inspirasi yang tak terhingga. Beranjak setelah saya mengumpulkan beberapa perkataan inspirasi dari yang saya jalani di saat saya mendaki. Alam menyediakan sumber daya yang cukup untuk kebutuhan setiap manusia, namun tidak untuk keserakahan setiap manusia. Sekarang saya mengetahui cara membentuk manusia terbaik, yakni dengan tumbuh bersama alam, serta makan dan tidur di dekat alam. Alam raya bukanlah sebuah kemewahan, melainkan alam raya adalah sebuah kebutuhan bagi setiap manusia yang hidup di dalamnya. Manusia membutuhkan alam sebagaimana manusia membutuhkan air dan udara. Semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan dalam pendakian, semakin bijak pula perkataan kita. Tidak perlu menjadi pahlawan untuk melakukan sesuatu yang hebat. Bersaing dengan manusia lain hanya akan mendapatkan piala biasa. Kita hanya butuh motivasi, tujuan yang menantang untuk melakukan sesuatu yang hebat. Tidak ada puncak gunung yang harus dibayar dengan tangan, kaki, jari, jemari. Kembali ke rumah dengan keadaan selamat adalah tujuan kita. Bisa mencapai puncak hanyalah bonus. Pohon memberikan ketenangan bagi jiwa manusia. Gunung dan puncak akan selalu berada pada tempat mereka. Hal ini akan membuatmu yakin untuk pulang dengan selamat. Sebuah bangsa tidak akan kehilangan pemimpin yang bijaksana dan adil selama para pemuda yang hidup di dalamnya masih menyukai menjelajahi hutan dan mendaki gunung. Aku tidak pernah berniat untuk menaklukkan gunung manapun. Pendakian adalah pengabdian kecilku kepada Sang Maha Pencipta. Dalam pendakian, hal terpenting adalah perjalanan menuju puncak. Kita akan mendapatkan beberapa jawaban yang ada dalam hati tentang kehidupan. Puncak hanyalah bonus.
Mendaki bukanlah soal kamu sudah menaklukkan sebuah gunung, namun tentang menaklukkan ego, kemampuan, dan emosi yang ada dalam diri sendiri. Mendaki gunung memiliki banyak risiko, baik itu hipotermia, tersesat, terjatuh, atau bertemu binatang buas. Jujur, aku takut akan risiko-risiko itu. Namun, mendaki gunung selalu mengajarkanku tentang sampai di mana kemampuanku untuk melawan rasa takut. Sebuah pendakian pernah mengajarkanku betapa patutnya aku bersyukur atas segala hal yang kuanggap sepele dalam kehidupan. Sebuah pendakian pernah merubah sepotong roti menjadi penyambung nyawa, dan setetes air di botol menjadi sangat berharga. Terkadang seluruh manusia selalu mengeluh tentang kehidupan mereka. Untuk itulah aku mendaki. Aku mendaki untuk menjauh dari kehidupan yang mereka eluhkan. Perjalanan masih jauh, puncak berada di atas sana, namun bau tanah selalu menjaga semangatku. Banyak orang yang memimpikan kesehatan jasmani dan rohani, tapi mereka tidak tahu cara tepat untuk mendapatkannya. Bagiku, cara tepat untuk mendapatkan kesehatan rohani dan jasmani adalah mendaki gunung. Mendaki adalah sebuah perjalanan spiritual. Saat mendaki, kau akan mengenal dirimu sendiri dan Tuhan. Janganlah mendaki hanya membawa tubuhmu, tapi ikut sertakan juga perasaanmu. Kekuatan gunung bukan hanya terletak dalam keindahan puncak dan abadinya bunga Edelweiss, namun dia mampu memberikan kita hikmah tentang kecilnya kita di hadapan Sang Pencipta. Saya dan rekan-rekan saya, Jakit, dan teman-teman saya, Roy Yepri, Robi Sirait, Pariama Slain, Bangkit Malau, Ana Situmorang, Mariadi Manalu, mengatakan, jangan pernah gagal, jangan pernah menyerah. Capailah tujuanmu dengan semangat dan tetap mempunyai motivasi bahwa aku bisa. Semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan dalam pendakian, semakin bijak pula perkataan kita. Tidak perlu menjadi pahlawan untuk melakukan sesuatu yang hebat. Bersaing dengan manusia lain hanya akan mendapatkan piala biasa. Kita hanya butuh motivasi, tujuan yang menantang untuk melakukan sesuatu yang hebat. Tidak ada puncak gunung yang harus dibayar dengan tangan, kaki, jari, jemari. Kembali ke rumah dengan keadaan selamat adalah tujuan kita. Bisa mencapai puncak hanyalah bonus. Pohon memberikan ketenangan bagi jiwa manusia. Gunung dan puncak akan selalu berada pada tempat mereka. Hal ini akan membuatmu yakin untuk pulang dengan selamat. Sebuah bangsa tidak akan kehilangan pemimpin yang bijaksana dan adil selama para pemuda yang hidup di dalamnya masih menyukai menjelajahi hutan dan mendaki gunung. Aku tidak pernah berniat untuk menaklukkan gunung manapun. Pendakian adalah pengabdian kecilku kepada Sang Maha Pencipta. Dalam pendakian, hal terpenting adalah perjalanan menuju puncak. Kita akan mendapatkan beberapa jawaban yang ada dalam hati tentang kehidupan. Puncak hanyalah bonus. Mendaki bukanlah soal kamu sudah menaklukkan sebuah gunung, namun tentang menaklukkan ego, kemampuan, dan emosi yang ada dalam diri sendiri. Mendaki gunung memiliki banyak risiko, baik itu
hipotermia, tersesat, terjatuh, atau bertemu binatang buas. Jujur, aku takut akan risiko-risiko itu. Namun, mendaki gunung selalu mengajarkanku tentang sampai di mana kemampuanku untuk melawan rasa takut. Sebuah pendakian pernah mengajarkanku betapa patutnya aku bersyukur atas segala hal yang kuanggap sepele dalam kehidupan. Sebuah pendakian pernah merubah sepotong roti menjadi penyambung nyawa, dan setetes air di botol menjadi sangat berharga. Terkadang seluruh manusia selalu mengeluh tentang kehidupan mereka. Untuk itulah aku mendaki. Aku mendaki untuk menjauh dari kehidupan yang mereka eluhkan. Perjalanan masih jauh, puncak berada di atas sana, namun bau tanah selalu menjaga semangatku. Banyak orang yang memimpikan kesehatan jasmani dan rohani, tapi mereka tidak tahu cara tepat untuk mendapatkannya. Bagiku, cara tepat untuk mendapatkan kesehatan rohani dan jasmani adalah mendaki gunung. Mendaki adalah sebuah perjalanan spiritual. Saat mendaki, kau akan mengenal dirimu sendiri dan Tuhan. Janganlah mendaki hanya membawa tubuhmu, tapi ikut sertakan juga perasaanmu. Kekuatan gunung bukan hanya terletak dalam keindahan puncak dan abadinya bunga Edelweiss, namun dia mampu memberikan kita hikmah tentang kecilnya kita di hadapan Sang Pencipta. Saya dan rekan-rekan saya, Jakit, dan teman-teman saya, Roy Yepri, Robi Sirait, Pariama Slain, Bangkit Malau, Ana Situmorang, Mariadi Manalu, mengatakan, jangan pernah gagal, jangan pernah menyerah. Capailah tujuanmu dengan semangat dan tetap mempunyai motivasi bahwa aku bisa.